Bernilai ibadah, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pertama yang ingin saya sampaikan, mari kita sama-sama mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, tabi'in, aulia Allah. Mudah-mudahan terlimpah untuk guru-guru kita dan kita, para kiai, para asatidz yang terus berjuang menyampaikan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan anak cucu kita. Dan mudah-mudahan terlimpah keberkahannya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tahadus bin nikmah. Pada kesempatan ini saya bisa diterima di Ponorogo, khususnya di Majelis Al-Mustawa ini satu rasa syukur saya pada Allah. Karena apa? Karena saya sebetulnya rindu untuk bisa pergi ke Kalimantan jauh-jauh hari, karena sejarah Kalimantan mempunyai sejarah yang luar biasa, sejarah perjalanan amaliyah di dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah pada khususnya. Seorang aulia Allah di Sambas, Syekh Ahmad Khatib Sambas, beliaulah orang Islam pertama yang membawa risalah Qadiriyah Naqsyabandiyah ke Indonesia, yang sekarang di Suryalaya ini yang kami amalkan. Maka Kalimantan sebagai guru kami, Bapak Ibu, saudara-saudara tertua kami, jadi mohon anggap kami saudara apa kalau bahasa Sunda itu bungsu. Ya, Bapak Ibu, saudara tertua kami di dalam thariqah ini, karena Sambas adalah mursyid yang pertama menyampaikan risalah yang masuk ke Indonesia ini. Dan lalu saya pernah berkesempatan ziarah ke Sambasan, sekalipun makbaranya ada di Makkah. Jadi jelas ke makomnya. Alhamdulillah. Maka ini rasa nikmat bagi saya luar biasa, bisa diterima di Kalimantan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya saya datang dari Cianjur, karena untuk tinggal di Cianjur. Saya ditemani satu orang generasi muda dari pondok pesantren yang namanya BMPS, jadi tugasnya mendampingi kemanapun. Saya ada satu orang di BMPS dengan tujuan melakukan safari silaturahim. Jadi saya mungkin tidak ingin menyampaikan safari dakwah, sekalipun insya Allah isi dari ini semua adalah dakwah bagi kita semua. Jadi safari silaturahim, menyampaikan silaturahim, menyampaikan silaturahim. Karena begitu luar biasa tuntunan baginda Rasul di dalam menyambungkan silaturahim. Harap saudara-saudara kita sesama muslim, mudah-mudahan dengan silaturahim ini menjadi membawa keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq, mudah-mudahan melalui majelis yang mulia Allah berikan rezeki dan dimudahkan urusan segera masjid di majelis ini. Selesai secara sempurna, selesai. Luar biasa majelisnya. Begitu kami masuk ke majelis ini, masya Allah, alhamdulillah. Saya asli dari Cianjur, Bapak Ibu, Jawa Barat. Kalau dari Jakarta, Bogor, baru Cianjur. Kalau mau dari timurnya, Tasik, Bandung, Cianjur. Jadi itulah posisinya. Kalau Bapak Ibu yang pernah yang usia-usia dengan kenangan-kenangan masa lawasnya, ada satu lagu itu, Semalam di Cianjur. Nanti kami berharap Bapak Ibu nanti bisa berkunjung ke tempat kami, tapi rubah lagu itu, mohon jadi 2 malam di Cianjur. Jadi kalau semalam di Cianjur jauh-jauh dari sini kan nggak ada kenangannya, nanti cuma semalam, jadi minimal 2 malam lah itu nanti di Cianjur. Sehari-hari mohon doanya saya membantu saudara-saudara di lingkungan pondok
mengurusi pondok. Nama pondoknya Pondok Pesantren Darul Falah, cabang Pondok Pesantren Suryalaya. Karena pondok kami ini memang dijadikan sebagai cabangnya dari Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi seluruh aset pondok kami, orang tua kami lah yang mewakafkan seluruhnya kepada Pondok Pesantren Suryalaya. Karena pemirsa Abah Syekh Ahmad Syaibul Wadadul Amin yang Surya adalah guru dari ayah-ayah kami dan guru kami semua. Jadi kami ngurusin tepatnya guru, mohon doanya. Dan juga selain itu mohon doanya, saya sebetulnya masih terikat dinas hubungannya dengan aparatur sipil negara ini. Saya masih aktif dinas di kantor urusan agama di Cianjur, salah satu kecamatan Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa mengajukan pensiun dini, karena begitu luar biasa memang tugas guru yang harus saya jaga, khususnya di dalam menyampaikan talqin fikih. Nah, ini saya ingin sampaikan nanti di akhir, dan itulah mungkin yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu. Itu pun kalau berkenan Bapak Ibu untuk menerima. Saya dari jauh Cianjur, mohon maaf gak bisa membawa apapun, tapi kami diterima di sini dengan luar biasa. Tapi insya Allah nanti di akhir acara ini saya ingin memberikan juga sebagai bentuk bekal, dan mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita semua. Nah, begitulah sekilas silaturahim ta'arufnya. Baik Bapak dan Ibu mengisi di dalam majelis yang mulia ini. Ini majelis disebutnya majelis taklim, di mana disampaikan di satu majelis dimanapun termasuk di sini menyampaikan pemahaman tentang keberagamaan kita. Itulah majelis taklim. Majelis disampaikan diberikan ilmu-ilmu. Jadi bisa itu berupa pondok, majelis taklim itu bisa berupa surau, bisa berupa madrasah, atau di jalan sekalipun kalau di situ ada satu kumpulan disampaikan ilmu-ilmu, itulah majelis taklim. Tapi sering kita lupakan ada satu majelis lagi. Jadi ada namanya majelis taklim, ada juga majelis itu majelis talqin. Nah, ini yang sering terlupakan. Jadi mudah-mudahan saat ini di sini dua majelis itu didapat, majelis taklimnya, majelis talqinnya. Lalu apa itu majelis talqin? Satu majelis di mana di situ disampaikan, kalau tadi taklim itu disampaikan ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman yang akhirnya kita paham tentang ilmu itu lalu diamalkan nantinya. Tapi di dalam majelis talqin lebih bersifat yang disampaikannya bukan pemahaman-pemahaman secara keilmuan, tetapi yang disampaikannya beberapa tuntunan amaliyah. Nah, itu bedanya. Jadi ada ilmu, ada amal, tuntunan. Kemudian bedanya lagi, kalau di majelis taklim itu disyaratkan harus paham, harus ngerti. Kalau tidak paham bisa ditanya. Tapi kalau di majelis talqin tidak syarat pahamnya. Tidak syarat pahamnya. Ibaratnya begini, kalau boleh saya ibaratkan. Saya begitu datang ke rumah Pak Agus, nah ini beliau ketua untuk perwakilan Sibo dari Suryalaya. Lalu saya disodori makanan jamuan yang saya baru lihat di tempat kami nggak ada. Maka saya harus apa sikap saya terhadap makanan ini? Nah, untungnya beliau kasih tahu duluan pemahaman pada saya. Artinya beliau menyampaikan ilmunya dulu. Ini namanya apa sih tadi? Kerupuk basah. Ini kerupuk basah. Jadi saya sudah tahu duluan, dikasih tahu, sudah dapat ilmunya nih. Tapi rasanya belum dapat. Rasanya itu harus saya cicipi, begitu ya. Nah, majelis taklim cukup. Kalau taklim itu tahu cukup, dengan tahu cukup. Asal paham ngerti bentuknya seperti ini, kerupuk basah. Nah, nanti
disempurnakan ilmu pemahaman itu ketika kita melakukan. Nah kalau melakukan sudah amal itu, ngambil lalu masukkan ke mulut dirasakan. Nah itu sudah mulai amal. Gerak tangan ngambil itu amal. Nah majelis talqin bedanya dia nggak dikasih tahu dulu sama beliau ini ilmu bahasa. Kata bagus nih, cobain dulu. Nah tapi saya nggak paham dulu apa ini. Apakah saya akan yakin ke Pak Agus yang penting makan, atau saya harus tanya dulu? Nah gitu. Nah di majelis talqin nanti kata Pak Agus itu cicipi aja dulu, nanti bisa cerita sendiri bagaimana itu. Nanti baru setelah itu kasih tahu namanya. Ya sudah, nanti saya yakin saja ke Pak Agus, saya ambil tuh, saya ambil lalu. Oh ini kalau dirasa, tapi kalau tempat kami ini seperti, nah gitu. Saya baru bisa bilang apakah nanti ini bilang lontong dengan buah kacang, gitu ya. Nah, gitu. Yang penting judulnya ini nikmat nih bagus. Saya nggak penting lagi namanya kupas atau apa, yang penting ini enak. Saya mau lagi nambah. Gitu. Nah itu aja, jadi beda ya. Nanti di majelis talqin di akhir waktunya nggak lama di majelis talqin itu, jadi cukup syaratnya Bapak Ibu mau menerima, mau membuka hatinya, qalbunya untuk bisa menerima limpahannya. Nah, jadi keterbukaan qalbu, karena nanti yang akan disampaikan transfernya melalui qalbu dengan qalbu kalau di majelis talqin itu. Kalau di taklim antara pikiran harus benar-benar nangkep, paham, ngerti. Itu bedanya. Jadi kalau majelis talqin itu tidak syarat paham. Jadi artinya syukur bisa langsung paham, tetapi kalau tidak paham pun tidak menjadi masalah. Itu seperti itu nanti majelis. Dan kenapa harus dilalui majelis talqin itu? Nah karena di majelis talqin Bapak Ibu lebih nanti diberikan penyampaian bekal-bekal yang berhubungan dengan rohani kita. Kita sering melupakan dan terlupakan bahwa dalam jasmani kita ada diri rohani. Maka ada jasmani, rohani, ada lahir, batin. Lalu kita manusia dicipta Allah untuk ibadah. Nah berarti ibadah kita itu harus meliputi jasmani, rohani. Kalau urusan jasmani lahir, kita sudah banyak sekali pemahamannya, ilmu-ilmunya, bagaimana cara ruku, sujud dalam sholat, cara wudhu, itu ilmu-ilmu yang bersifat mengatur ibadah jasmani. Tapi apakah kita pernah berbekal cari ilmu bagaimana rohaninya beribadah? Ini sering kita lupakan. Padahal kalau mau berbicara mana yang lebih utama antara jasmani rohani, kalau mau dibandingkan, sebenarnya dua-duanya utama, nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau mau dipisah nih, mana yang lebih utama sesungguhnya? Rohani. Karena kalau sudah wafat, ajal datang, jasmani ini kembali ke asalnya, ke tanah. Tapi rohani lah yang terus berlanjut menjadi kehidupan. Nah, sebetulnya kalau mau dibandingkan, dipisah antara jasmani rohani, tapi nggak bisa dipisah. Antara jasmani rohani tetap dua-duanya gitu. Nah maka perlu bekal yang lengkap. Jadi tidak cukup dengan bekal jasmani melalui majelis taklimnya, tapi juga harus cari bekal rohani melalui majelis talqinnya. Dan istilah talqin itu ada di dalam thariqah, tidak ada di dalam yang lain. Nah, maka penting kita berbekal thariqah. Dan thariqahnya banyak. Silahkan mau ngambil thariqahnya yang mana. Begitu. Nah, saya ingin sampaikan juga. Jadi ada pemahaman itu, ada syariat, gitu kan? Ada thariqah, ada hakikat, begitu. Pemahaman. Nanti makrifat. Nah, kita selama ini makomnya syariat semua, makom syariat semua itu syariat. Syariat itu makom lahir, makomnya terlihat, terdengar, teraba, itu makom syariat. Tapi makom syariat ketika dia melakukan perjalanan, maka dia masuk thariqah sebetulnya. Jadi sebenarnya kita ini berthariqah semua kalau secara umum. Thariqah itu jalan, cara. Setelah kita dapat ilmu syariatnya, bagaimana cara sholat,
lalu kita melakukan sholat dengan rukuk sujud, itu thariqatnya sebetulnya. Cara thariqat itu. Jadi kalau sekarang orang antipati terhadap thariqat, sebetulnya dia sendiri menolak apa yang saya sampaikan, apa yang dia sampaikan sendiri bertolak belakang, karena tanpa disadari semua itu berthariqat secara umum makna thariqat. Tapi ada makna thariqat yang secara khusus, yaitu perjalanan ruhani di dalam melakukan ibadah. Jadi makanya penting. Silakan mau thariqahnya ada thariqah samaniyah, thariqah safariyah, tijaniyah, thariqah syadziliyah, banyak sekali thariqah. Hanya bedanya kalau dalam berthariqah harus satu thariqah dalam perjalanan, tidak boleh dua. Harus ambil satu. Bermursyid kemana siapa silakan. Yang thariqahnya mu'tabarah. Mu'tabarah itu yang betul-betul sanadnya tersambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan terputus. Kalau terputus sanadnya berarti batal thariqahnya. Tidak mu'tabarah namanya. Roisnya di Indonesia ini Habib Lutfi. Beliau mursyid ketua Rois yang menaungi seluruh thariqah yang ada di Indonesia, yang kita di Pekalongan beliau. Itu beliau lah roisnya. Bisa ditanyakan ke beliau tuh thariqah ada berapa di Indonesia gitu ya. Tapi beliau sendiri secara pribadinya berthariqah juga. Tapi dia menaungi seluruh thariqah. Nah, kemudian thariqah dengan syariat, kemudian dengan hakikat ibaratnya. Kalau Bapak Ibu punya sampan, perahu, kucing, nah itu syariat. Nah nanti dia akan bernilai perahunya manakala dia dimasukkan ke sungai dan dibawa jalan, barulah itu bermanfaat perahunya. Dan jalan inilah yang disebut thariqah. Nanti ketemu dengan hakikat. Hakikat itu mutiara yang dicari dari syariat dan thariqah. Bapak Ibu nelayan pergi ke sungai, apa yang dicarinya ikan, apa yang dicarinya macam-macam. Nah, ada yang lebih harus kita cari adalah mutiara di dasarnya, dasar lautnya. Itulah hakikat. Dia harus nyelam, jadi ditanggalkan sampan, selami airnya masuk ke dalam, baru ketemu dengan hakikat. Perjalanannya seperti itu. Jadi taklim dengan talqin dua-duanya harus kita tempuh. Maka insya Allah nanti di akhir atau siang ini akan saya sampaikan majelis talqinnya. Dan majelis talqin yang akan sampaikan nanti ini sanadnya yang bersumber dari kemursyidan Syekh Ahmad Sayyidul Wafadul Arifin radhiyallahu anhu yang pada bahasa Srialaya, yang beliau bersanad kepada Syekh Tolha Kalsabu Cirebon, yang beliau ngambil sanadnya ke Syekh Ahmad Sambas Kalimantan ini. Ya. Jadi asal mulanya dari Kalimantan semua. Ya. Jadi beliaulah baru seterusnya dari Arab sana. Nah, baik Bapak dan Ibu, rahimakumullah. Kenapa ini harus terus kita cari bekal ini? Karena sungguh ketika kita menempuh perjalanan hidup ini, kita ini semua sedang berjalan di kehidupan dunia yang berjalan bukan tujuan. Kemana tujuan kita sesungguhnya? Allah. Terserah nanti kalau sudah sampai Allah memberikan surga atau seperti apa? Jadi yang penting kita semua harus sampai dan disampaikan kepada Allah. Lalu untuk sampai kepada Allah ini, apakah kita mau kejar dengan ilmu kita, amal kita, atau seperti apa? Gitu. Nah kalau harus kita sampai dengan ilmu kita, maka Bapak Ibu harus jangan berhenti untuk cari ilmu terus. Karena ilmu Allah maha luas. Umur manusia tidak akan cukup ini untuk menguasai ilmu Allah ini. Dan untuk mondok saat ini sudah tidak bisa, kesempatannya sudah habis. Masih sepuh-sepuh kita gitu. Kalau masih muda-muda masih bisa mondok. Ya. Tapi ilmu harus kita miliki semua. Nah maka dengan majelis talqin, nah itu nanti
itu sebagai penyempurna di dalam perjalanan pencarian ilmu. Karena apa? Karena dengan setelah melalui proses talqin itu, lalu Bapak Ibu diamalkan apa yang disampaikannya dalam talqinnya. Nah, nanti semua kembali kepada Allah yang memberikan ilmu-ilmu itu nanti. Ada ilmu dalam istilah tasawuf itu, ilmu yang laduni disebutnya. Artinya ilmu laduni itu ilmu yang Allah berikan langsung, bisa melalui proses, bisa tidak. Itu dengan haknya Allah berikan kepada siapa yang dikasihi Allah. Jadi ada ilmu laduni yang bukan ilmunya simsalabim, bukan. Tapi atas dasar kita terus berjuang, jihad, melakukan ibadah pada Allah, lalu Allah menerima ibadah kita, maka disitulah Allah akan berikan seluruh ilmunya kepada kita dengan segala kesempurnaannya nanti. Ya, maka taklim dan talqin. Lalu apa tujuan dari talqin yang disampaikan, yang akan nanti saya sampaikan di akhir ini? Tujuan dari talqin itu apa sebetulnya? Nah, setiap thariqah berbeda dalam tuntunannya. Masing-masing punya tuntunannya, masing-masing dipertanggungjawabkan oleh setiap mursyid. Nah, kalau di dalam tuntunan dari Suryalaya dengan thariqahnya Qadiriyah Naqsyabandiyah yang sumbernya dari Syekh Sambas Kalimantan, itu ada 3 tujuannya talqin itu. Pertama, dengan talqin litasfiyati qulubihim, kita berupaya mengusahakan agar kalbu kita bersih dari segala kotoran penyakit dosa. Litasfiyati qulubihim. Jadi bagi kita semua yang merasa dirinya bersih, nggak perlu talqin. Gitu ya. Jadi talqin tujuannya adalah membersihkan kalbu. Kenapa kalbu harus dibersihkan? Karena berpenyakit kita ini. Banyak penyakit hati ini. Dia sombong, takabur, merasa diri paling hebat, terus dengan mudah merendahkan orang, dengan mudah menghinakan orang, itu penyakit hati semua. Nah, maka nggak boleh dibiarkan hati berpenyakit, karena kalau hati yang sakit, maka akan membawa sakit pada semua badan kita, termasuk pikiran kita jadi kotor. Ya, jadi akibat hatinya sakit, maka selalu berpikirnya jelek, selalu berpikirnya suudzon, berpikir negatif, itu dari hati yang kotor yang berpenyakit. Dan itu bisa dirasakan kalau kita selalu punya pikiran kotor, suudzon, pasti hidupnya nggak tenang, terbebani terus, bisa-bisa berpengaruh sakit badan jasmaninya gara-gara pikiran. Maka rugi kalau kita punya pikiran yang selalu berpikirnya tidak baik. Nah, maka agar berpikir positif, agar berpikir selalu baik, maka penyakit kalbunya harus disembuhkan. Nah, dan tidak ada alat penyembuh pembersih hati kecuali dengan zikrullah. Nah, jadi tuntunan talqin itu nanti talqin dzikir disebutnya. Jadi berikan tuntunan cara dzikir yang bersanad, yang dipertanggungjawabkan, yang sampai kepada baginda Rasulullah SAW, dipertanggungjawabkan oleh mursyid. Yang kedua, tujuan talqin litazkiyati nufusihim, jadi untuk membersihkan atau mengendalikan hawa nafsu, mensucikan jiwa. Kalau kita masih merasa diri kita ini nafsunya sulit dikendalikan, maka penting talqin ini. Kalau kita merasa emosi kita belum bisa terkendalikan, maka penting talqin untuk pengendalinya. Nah, itu tidak cukup ditaklim, disampaikan. Kalau ditaklim nanti baru sebatas pemahaman, paham, oh ya, bahwa kalbu berpenyakit harus melalui talqin, nah baru ilmu, baru pemahaman. Nah, kalau ditalqin nanti dengan proses tuntunan bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara melakukannya untuk pembersihan itu ditalqin. Jadi ditazkiyati nufusi, dibersihkan, dikendalikan nafsu. Nafsu bukan untuk dihilangkan. Repot kalau nafsu nggak ada ini. Nanti bapak ibu nggak mau minum, nggak mau makan, nggak mau kawin, nggak mau jalan-jalan.
Nafsu itu harus ada, tetap harus dikendalikan. Nah yang ketiga tujuan talqin adalah nanti pada akhirnya qalbunya bersih, sehat, nafsu dikendalikan, maka nantinya dihantarkan untuk usul pada Allah. Itu tujuan dari talqin. Jadi pada akhirnya kita disampaikan pada Allah, untuk sampai pada Allah. Karena memang kita tujuan akhir harus sampai lagi kembali ke asal, yaitu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jangan mau surga takut neraka, itu cuma ciptaan Allah. Yang kita mohon langsung Allahnya. Nah, itu yang utama. Sampai ada seorang sufi dengan kekuatan mahabbahnya, ya Allah, saya hanya dirimu yang kami maksud ya Allah. Saya tidak mau masukkan Allah, saya tidak mau dimasukkan ke surgamu kalau kau tidak ridho. Silahkan masukkan aku ke nerakamu asal itu ridhomu, sampai lain begitu. Karena memang kalau sudah ridho Allah apapun bisa. Jadi dengan ridho Allah semua akan menjadi nikmat, bahagia, tenang, nyaman, mudah. Jadi neraka akhirnya tidak panas kalau sudah ridho Allah. Surga kalau tidak ridho Allah tidak nyaman. Kalau tidak ridho Allah begitu kalau di hakikat. Kalau di ilmu hakikat seperti itu. Tapi itu semua kembali kepada keyakinan kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan keyakinan yang luar biasa pada Allah. Nah makanya ilmu untuk punya berkeyakinan, nah, itu ada lagi ilmunya. Nanti ada di ilmu tauhid. Jadi penting kita belajar ilmu tauhidnya. Kalau talqin dikira itu adanya di wilayah tasawuf ilmunya. Jadi ilmu itu ada ilmu fikih, itu mengatur syariat tauhid ibadah. Kemudian ada ilmu tauhidnya, apa itu untuk mengatur keyakinan, jangan punya akidah sesat, agar akidahnya benar. Nanti di tasawufnya agar secara rohaninya, qalbunya bisa bersih, rasanya pun bisa hadir bersama Allah yang disebut ihsan. Jadi nanti fikih itu nanti kita diajarkan bagaimana dalam keislaman kita. Kalau ilmu tauhid bagaimana di dalam berkeimanan kita, kalau tasawuf bagaimana di dalam berkeisanan kita. Itu sih. Maka lengkap tuh nanti perjalanannya. Sekalipun baru menurut kita. Hakikat semua Allah, apakah kita sempurna atau tidak, apakah kita terima atau tidak, hanya hak Allah. Yang penting kita punya ikhtiar. An-nasu takhir, Allah takhir. Kita hanya berikhtiar, semua takdir Allah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua kita, sudah diumumkan kita tahu ketika ada cuaca hujan, tadinya mestinya banyak tapi sedikit. Ya secara syariat sedikit Pak Ketua. Tapi kalau sudah dihakikat ini nggak sedikit ini. Ya. Kenapa nggak sedikit? Ada makhluk lain yang nggak kasat mata yang hadir di sini. Ya, jadi ada dua makhluk yang dicipta ciptaan Allah yang ditugas ibadah, manusia dan jin. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kita harus yakin dimanapun ada majelis, baik majelis taklim, talqin, baik di masjid, di tempat-tempat ibadah, sesungguhnya bukan hanya kita yang hadir sebetulnya. Ada makhluk saudara kita jin ini yang ikut juga hadir. Mereka juga ingin taklim, mereka juga ingin talqin, sama dengan kita. Jin ini, cuma mereka kasat mata saja. Jadi sebenarnya kalau kasat mata ini penuh ini, kedua penuh ini. Ya. Jadi saya nggak masalah kalau satu majlis itu cuma berdua, 3 orang nggak masalah. Tapi sebenarnya di luar kita ini yang lain. Nah mudah-mudahan ya memang di mana-mana Pak Ketua ya, yang sedikit itu memang yang pilihan. Yang pilihan itu yang terpilih itu memang sedikit. Beruntunglah jadi orang yang sedikit ini. Ya. Yang penting kita istiqomah, ya. Jadi kembali kepada karena tujuan dari safari saya ini, saya ingin berbagi itu, dan saya punya tugas guru untuk mentalkin ini, untuk menyampaikan sebenarnya mentalkin bukan saya, yang mengijazahkan itu bukan saya hanya wasilahnya. Jadi semua yang mentalkin dikir di majelis talqin itu semua mursyid. Yaitu kalau dalam Qadiriyah Naqsyabandiyah ini yang sekarang
almarhum Syekh Muslim wafat Tajul Arifin radhiyallahu, beliau sudah beliau. Tapi karena beliau sudah wafat, maka melalui para wakil talqin ini ya, disampaikan talqin ijazah. Jadi ibarat kami ini pipa saluran yang menyalurkan. Nah itu kami dapat tugas mulai dari tahun 2010 dan saya diberi tugas terakhir sebelum beliau wafat. Jadi semenjak 2010 tidak ada lagi yang diberi tugas untuk mentalqin. Jadi waktu itu saya berdua sama kakak yang tertua. Dan sampai sekarang mohon doanya ini berjumlah sekarang sampai sekarang kurang lebih 35-an. Antara itu yang diberi tugas untuk mentalqin ini. Itu pun yang sudah termasuk tinggal di Malaysia dan Singapura. Di Malaysia tinggal 4 atau 5. Kemudian Singapura 1, selebihnya di Indonesia yang tersebar. Nah, Kalimantan Barat sudah tidak ada, dari mulai almarhum seorang ahli falak, seorang ulama falak Pontianak, kemudian Ustaz Muhammad Nur, Arzo terakhir beliau wafat. Sudah tinggal Kalteng, Ustaz Safrullah 1, Ustaz Syakirani Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur itu Balikpapan. Tinggal itulah Kalimantan 3 ini. Kemudian yang ada, karena tugas ini tidak bisa diwakilkan. Beda dengan tugas berceramah, tabligh, kalau mungkin pesan berhalangan atau karena sakit dan seterusnya bisa diwakilkan. Nah, tapi kalau untuk tugas talqin kami nggak bisa mewakilkan lagi. Gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan diberi kesehatan semua ini. Nah, Bapak dan Ibu rahimahumullah, jadi tujuan memang kami bersilaturahmi di samping kami ini melapak tulas sejarah Thariqah itu memang berasal dari Kalimantan ini. Saya pengen tahu, pengen ketemu silaturahmi dengan saudara-saudara. Kemudian kami juga karena melekat ada tugas yang diemban pada diri kami para wakil untuk menyampaikan talqin dzikir. Insyaallah kalau memang nanti di sini pun membutuhkan talqinnya, insyaallah syaratnya tidak banyak saya sampaikan sekarang. Jadi untuk mengikuti majelis talqin pertama harus dalam kondisi punya wudu. Jadi kalau ibu perempuan sedang terhalangan haid belum boleh. Kemudian syaratnya harus sudah balik. Jadi kalau ada anak kita mau talqin dzikir belum boleh, belum balik. Kemudian harus membuka qalbu tadi. Artinya ciri membuka qalbu itu diniatkan nanti, harus diniatkan. Diniatkannya begini nanti. Niat belajar mendekatkan diri pada Allah melalui tuntunan dzikir. Dan dengan talqin dzikir ini bukan berarti sebelumnya kita tidak berpikir, bukan. Karena cara dzikir ini banyak sekali dan kita semua berpikir. Tapi yang saya maksud ini dengan dzikir tuntunan dzikir ini dzikir yang memang dituntunkan dengan sanad yang tersambungkan mursyid ke mursyidnya dan seterusnya. Dan dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian syaratnya lagi nanti bagaimana mengamalkannya semampunya. Jadi jangan takut tidak bisa mengamalkan dzikirnya. Semua kembali kepada Allah yang memberi kemampuan itu. Jadi mengamalkannya pun semampunya. Kemudian di dalam syarat terakhirnya di dalam mengamalkan dzikirnya dan mulai dari majelis talqinnya itu jangan dicampuri urusan talqin dzikir ini dengan apapun urusan kita. Cukup satu, mohon ridho Allah. Itulah dari talqin itu. Jadi memang syarat yang kelima ini dimanapun saya sengaja misalnya diminta di satu tempat untuk mentalqin, saya sering ulang itu yang terakhir itu karena memang tidak sedikit banyak orang mau talqin dzikir banyak urusan. Tujuannya macam-macam. Orang yang pedagang pengen dengan talqin pengen dagangannya laku, laris. Orang yang dengan senang dengan ilmu pengen dimudahkan cari ilmunya. Kalau orang pengen sakti pengen diberi kesaktian, macam-macam itu. Orang mau talqin itu. Saya pernah berjumpa di Bangka Belitung.
Ada satu daerah yang luar biasa mistisnya masih kental di sana. Mereka banyak mau talqin cari kesaktian. Saya bilang kok di sini begini ya, orang pengen pada sakti. Lalu mereka paham talqin hubungannya dengan kesaktian apa? Gitu. Dari mana? Kok tiba-tiba dengan talqin kata mereka bisa sakti? Saya husnuzon tapinya. Jadi begini husnuzon saya, kenapa mereka mau talqin lalu pengen sakti? Oh, berarti pernah ada contohnya nih, ya gitu. Pernah ada contoh siapa temannya atau siapa dengan talqin jadi sakti. Lalu saya pernah nggak disampaikan orang yang diberi sakti oleh Allah waktu talqinnya punya tujuan kesaktian enggak? Saya bisa pastikan orang itu nggak ada sama sekali tujuan untuk kesaktian itu. Tapi karena dia mohon ridho Allah, Allah tahu bahwa dia itu pengen sakti nih. Entah kapan maunya, mungkin sudah dilupakan itu. Tapi kan dia sedang berada di komunitas yang orang-orang sakti, maka Allah berikan kesaktian itu, kan mudah bagi Allah. Nah orang ini nggak tahu sejarah itu, tahunya setelah sakti jadi sakti saja. Begitu dianggap talqin buat kesaktian, padahal bukan. Nah makanya nanti pun kalau bapak ibu nanti talqin ini, mohon dilepas nih, jangan terhubung dengan apapun urusan. Sekecil apapun urusan, yang penting pasrahkan pada Allah. Yakinlah Allah ini maha tahu, Allah maha kuasa. Mohon saja ridho Allah cukup. Jadi kalau ibadah bapak ibu dihubungkan dengan tujuan-tujuan, maka itulah sesungguhnya yang menjadi hijab dari ijabah doa Allah. Sebetulnya doa dari Allah. Jadi doa kita bukan tidak ijabah oleh Allah. Allah itu tidak akan melupakan janjinya. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu padaku, aku yang mengijabah, kata Allah. Lalu kita berdoa, tapi seperti tidak ijabah, bukan tidak ijabah, tapi terhalang ijabahnya, tertunda oleh karena kita selalu mohon pada Allah, bukan Allahnya, tapi maunya kita. Kan itu masalahnya. Kan kita berdoa ini, ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah. Nah, selalu kami, selalu saya, selalu kita. Ya Allah, saya sedang ada musibah, ya Allah, tolong angkat musibah ini ya Allah. Untuk kepentingan sendiri. Tapi mana Allah? Ya Allah, saya mohon ridho. Nggak ada. Gitu ya. Jadi, mestinya mohon pada Allah itu ya ridho. Nanti terserah Allah. Allah Maha Tahu. Ibarat begini Bapak Ibu ya. Ya, kita punya 2 anak misalnya. Ini yang satu, anaknya minta dibeliin motor. Selalu aja dia ketemu orang tuanya minta dibeliin motor. Udah gitu anak yang mau beli motor ini orang nakal lagi. Katanya pengen motor, tapi nggak nurut sama orang tua, kan kesel orang tua. Tapi karena anak atau orang tua sayang. Ada satu lagi anak ini, dia nggak banyak minta, tapi dia nurut sama orang tuanya. Kadang-kadang dia tahu persis nih orang tua seneng kalau kita berbuat apa. Orang tuanya seneng kalau rumah bersih. Ini yang anak yang satu selalu cerdas. Sebelum orang tua datang, dia bersih-bersih rumah. Akhirnya orang tua nanya, ini siapa bersihin nih? Seneng kan? Itu si abang tuh. Seneng. Tapi gak banyak minta. Nah, apa yang terjadi? Bisa kita sebagai orang tua bisa tuh menggambarkan itu. Maka bisa dipastikan nih kita orang tua lebih senang ke anak yang banyak minta. Dan bisa jadi nanti sayangnya lebih kepada anak yang lain daripada minta-minta. Kalau yang anak minta-minta mungkin dikasih motornya aja, kan dia minta motor. Tapi yang satu bisa lebih dari motor itu, ya kan? Ya, begitulah kita pada Allah. Apalagi Allah. Karena Allah itu melebihi siapa orang itu. Dan Allah Maha tahu segalanya. Nah, ibarat seperti itu. Nah, jadi bahwa perjalanan silaturahim ini mudah-mudahan perjalanan yang memberikan besar manfaat khusus untuk saya pribadi di dalam penguatan ibadah kita pada Allah, dan juga bersama untuk kita semua, gitu ya. Jadi nanti saya sampaikan talqin zikirnya, bagaimana cara zikir yang menggunakan tataran thariqah yang bertujuan dari zikir ini untuk membersihkan, mengolah qalbu yang kotor ini, yang penuh dosa ini. Lalu bagaimana juga agar rasa kita ini bisa dihantarkan pada makom ihsan.
Yang selama ini kan kita tidak merasa diri dilihat Allah, diawasi Allah, makanya kita berani lalai ibadah, berani berdosa karena tidak ada rasa itu, rasa lisan. Karena lemahnya diri rohani yang tidak terbekali. Dan dengan talqin bikinnya diamalkan, nanti akan mengisi ruang itu, ruang kosong itu. Jadi nantinya kita berjalan beriringan. Secara zahir jasmaninya kita terus beribadah, ilmunya terus kita gali dari para kiai-kiai di majlis-majlis taklim, terus kita datangi, kita mintakan ilmu. Tapi secara rohani pun kita sudah punya bekalnya melalui talqin dzikir. Terus tinggal dijalankan, diolah, olahan itu, sehingga nanti bisa beriringan ibadah jasmani dan rohani bersama-sama menuju Allah. Itu bisa dirasakan pada saat sholat nanti. Bisa Bapak merasakan sebelum talqin dan talqin. Misalnya sedang sholat, sebelum sholat ini kan kita nggak rasakan itu. Sholat sudah begitu aja. Tapi kita tidak sadar apa sholat kita ini benar nggak ya, diterima nggak ya oleh Allah ya. Nah, saat sholat misalnya, betul secara ilmu yang mengatur di dalam fikih kita lakukan semua. Syarat bersihnya kita jaga, hadap kiblatnya lurus benar, rukunya benar sesuai tuntunan. Tapi sadarkah kita, hati kita kok nggak lurus pada Allah? Saat sholat hatinya malah ingat ke kebun, ingat bahwa besok harus panen. Di hati itu saat sholat itu ingat bahwa besok anak udah mulai sekolah, itu bayaran. Wah, mana sudah kata kita ini, hati ini. Lalu apa jadinya kata Allah kalau seperti itu? Nah, saya gambarkan lagi. Orang tua anak ini sedang menghadap orang tuanya. Lalu orang tua anak ini ceritanya curhat sama orang tua, tapi curhatnya bicaranya ini kemana-mana ngabur. Ngadapnya iya, tapi kok curhatnya sambil lihat kanan, lihat kiri, kan nggak dihargai orang tuanya sama anak ini. Atau orang tua sudah berikan nasihat, iya, tapi sambil main game misalnya, kan kesel orang tua. Ya apalagi Allah. Kata Allah, wahai manusia, kamu betul secara syariat kamu sudah benar melaksanakan tuntunan itu. Bersih kamu jaga, lurus hadap kiblatmu benar. Tapi hatimu itu, kata aku, kok nggak ingat aku? Kenapa hatimu ingat dunia, nggak ingat aku? Kata Allah. Kemudian saat sholat hadap kiblat, saat rasanya kok kemana-mana juga. Saat sholat kok rasanya sedang kumpul dengan keluarga. Saat sholat kok rasanya sedang di mana-mana. Yang mestinya saat sholat benar-benar rasa kita sedang menghadap Allah atau rasa sedang dihadapkan oleh Allah. Itu yang benar. Itu pun tidak ada dalam sholat. Lalu kita merasa selesai sholat selesai, seperti tidak ada dosa, seperti ada tidak kelalaian kita. Padahal sholat yang seperti tadi itu masih kategori yang lalai. Allah sampaikan firman dalam Al-Quran, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu lalai. Nah, kita memberikan makna lalainya macam-macam karena banyak tafsirnya. Ada yang memahami lalai itu melalaikan waktu sholat, itu juga lalai. Ada maknanya lalai dalam menganggap enteng ilmu sholat. Akhirnya kita nggak begitu perhatikan ilmu sholat itu lalai. Tapi ada yang lebih makna dalam lalai itu lalai bahwa kita lupa Allah saat sholat, hatinya tidak ingat Allah. Nah, dengan talqin dzikir itu masuk di ranah itu. Kita belajar bagaimana hati ini akan lurus ingat Allah dimanapun kita, sedang apapun kita. Kemudian dengan talqin dzikir nanti itu kita akan dilatihkan, rasanya pun akan mampu merasakan dimanapun kita rasakan Allah melihat kita. Dengan begitu maka Allah akan jaga kita, akan terjaga itu semua. Ketika ada hawa nafsu yang mau mendorong jahat, karena ada rasa dilihat Allah, dia tidak akan berani itu meneruskan jahatnya, karena rasa dilihat Allah, takut sama Allah, malu sama Allah. Akhirnya semua Allah kendalikan, hawa nafsu itu menjadi mutmain. Jadi Allah selamatkan, gitu ya. Nah, barulah terjadi kesempurnaan dalam sholat ketika
ilmu secara fikih yang kita dapatkan secara syariatnya diamalkan dalam sholatnya, lalu hatinya pun hanya ingat Allah, tidak ingat kemana-mana tadi, rasanya pun rasa menghadap Allah, itulah yang. Maka kalau sudah seperti itu, maka akan tanha di fasawal munkar sholat itu. Dan sholat itu bisa mencegah keji dan munkar, itu sering disampaikan ayatnya. Lalu masalahnya, kenapa kita ini kok sholat ini terus kita lakukan, tapi kok masih keji munkar, dalam diri masih lahir keji munkar, padahal kita ini sholat. Lalu kata Allah sholat bisa mencegah. Nah, yang salahnya gimana? Nah, ternyata yang salahnya ketika kita yang melakukan sholat yang tadi, sholatnya sahur, sholatnya baru badan jasmaninya, rohaninya belum, gitu, belum diikut sertakan dalam sholat. Nah, itulah pentingnya nanti talqin itu untuk itu arahnya. Jadi artinya untuk urusan keilmuan, pemahaman, silakan, ilmu maha luas. Silakan kita mintakan dari siapapun, dari para kiai, para ajengan, para siapapun. Jadi jangan pilih-pilih cari ilmu itu. Jangan karena nggak suka sama orangnya, lalu kita nggak mau belajar dari. Padahal banyak ilmu di dirinya. Bisa jadi Allah titipkan ilmu itu dari orang-orang yang nggak kita suka, bisa jadi. Allah bisa titipkan ilmu dimanapun kok dengan hak Allah. Maka dalam kaidah ilmu itu, unzur maqala wala tanzur maqala. Jadi perhatikan apa yang disampaikan, jangan diperhatikan, bukan jangan diperhatikan, jangan dijadikan ukuran siapa yang menyampaikan. Sekalipun yang menyampaikan anak kecil, kita tahu posisinya anak ini nih, anak baru kemarin nih, mondoknya juga bisa ketahuan, bisa ditakar ilmunya, kira-kira begitu. Lalu kita anggap enteng, lalu kita anggap sambil lalu aja. Jangan dilihat itunya. Bisa jadi saat kita berprasangka seperti itu malah Allah titipkan ilmu di anak ini. Sekalipun anak jauh umur di bawah kita, sekalipun datangnya dari orang yang berpenampilan lusuh seperti jalanan, jangan kita perlu lihat ukuran itunya. Kan kita kan sering ya terkelabui dengan itu. Sering kita pandangan mata ini tersamarkan dengan pandangan seperti itu. Padahal Allah dengan kuasa bisa menitipkan keberkahannya dari siapa. Nah, maka silakan hadiri majelis-majelis taklim yang banyak ini. Sudah banyak di mana-mana. Kita akan guru-guru kita yang menyampaikan ilmu. Tinggal kaidahnya tadi, ambil yang baik lalu diamalkan. Yang tidak baiknya tinggalkan. Itu aja sudah. Yang tidak baiknya jangan diambil, baiknya ambil. Gitu. Maka kalau kita selalu berpikirnya begitu, maka ini indah beragama ini. Kita tidak akan saling salahkan, kita tidak akan saling hinakan, tidak akan saling dengan mudah menyesatkan anak orang sesat misalnya. Padahal kalau kita mau teruskan lagi kesesatan pikiran itu seperti apa sih? Coba kita datangi silaturahmi tanya dan seterusnya. Jangan belum apa-apa sudah salah, sudah sesat, sudah nggak benar nih, karena belum dikonfirmasi. Nah, jagalah pikiran-pikiran itu, karena Allah akan mengikuti prasangka pikiran kita. Kalau kita berpikirnya selalu suudzon, maka yang tidak baiknya Allah limpahkan kepada kita. Tapi ketika kita selalu berhusnudzon, maka kebaikannya akan Allah limpahkan juga kepada kita. Jadi yang untung dan rugi kita sendiri. Orang lain nggak mendapat untung rugi, kita malah yang untung rugi. Nah, ada dalam tuntunan kami itu yang namanya tanbih. Tanbih itu wasiat dari ayahanda Syekh Ahmad Sayyidul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Jadi kemusidan itu sama-sama Sayyidul Wafat Tajul Arifin ke Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, ayahnya sendiri. Dan beliau ngambil dari Syekh Tolhas Cirebon dari Syekh Sabas. Itu ada tanbih wasiat beliau. Dalam tanbih kami diajarkan jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Bisa jadi orang yang kita salahkan benar menurut Allah, kita malah yang merasa benar malah salah menurut Allah. Nah, gitu. Jangan kita menyalahkan. Lalu kita harus menyayangi orang yang membenci kita.
Apa itu filsafatnya di situ? Oh, orang nggak masuk akal, logikanya nggak nyambung. Kita harus sayang pada orang yang sudah benci kita. Kita harus sayang orang yang sudah berkhianat pada kita, kan begitu. Oh, kita harus sayang pada orang yang sudah zalim pada kita, kan nggak nyambung logikanya. Ternyata itu ada hadisnya. Jadi orang yang sudah zalim pada kita, maka lalu kita sabar, lalu kita nggak sama-sama berbuat zalim, lalu kita mendoakan orang itu, maka nanti Allah akan melimpahkan kesalahan dosa kita pada orang itu, begitu. Sebaliknya kebaikan dia yang menzalim kita akan Allah limpahkan pada kita. Jadi kita numpuk kebaikan, dia numpuk kejahatan. Nah, makanya kita harus sayang pada orang yang zalim pada kita, itu begitu. Ternyata falsafah itu habisnya begitu. Maka bagaimana sejarah bagaimana Rasul dilempari batu ketika ziarah di Jalan Taif, dilempar batu tapi sampai malaikat katanya mau diapain? Saya mintakan ini, ayo mendekat, jangan terus. Mereka nggak tahu, tetap dengan kasih sayang sendiri. Jadi artinya dilempari sakit isi sakit gitu ya, namanya juga manusia. Tapi dengan sakitnya itu nggak beliau jadikan. Jadi semua kembali kepada hakikat, digerakkan Allah, ujian semua. Jadi seperti itu. Nah itulah ajaran-ajaran terbilang-terbilang di dalam perjalanan thariqah. Nah kemudian ada thariqah yang berat diamalkan, ada thariqah yang mudah diamalkan. Jadi banyak thariqah. Ada yang satu suluk thariqah itu, ada yang tabarruk. Nah kami di Pondok Pesantren Suryalaya thariqahnya thariqah tabarruk. Jadi artinya guru sudah tidak lagi memberikan tuntunan yang berat-beratnya pada murid-muridnya. Itulah luar biasanya dari kemusinan penguasa Abah di Suriah. Dan juga tidak salah mereka yang masih menganggap untuk belajar thariqah itu berat. Tidak salah, karena banyak juga thariqah yang masih mengajarkan yang berat-beratnya, yang suluk-suluknya memang. Tapi sungguh luar biasa ketika mereka dengan pengajaran yang berat lalu bisa istiqomah, itu luar biasa. Yang penting kan pada akhirnya Bapak Ibu, berhasilnya kita sampai pada Allah sebetulnya bukan oleh amal kita sesungguhnya, tapi kembali kepada kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah. Semua kita hanya tugas mengupayakan saja, mampu atau tidak urusan Allah. Jadi kalau kita kejar hasilnya diterima oleh ilmu kita, amal kita, maka kita harus ngaji terus, harus belajar terus, mondok terus. Tapi semua kembali kepada Allah. Artinya semampu yang bisa kita lakukan. Kalau masih mampu mondok ya mondok, silakan. Selama sudah sembuh. Kalau memang ada kesempatan, nggak ada salahnya. Karena memang untuk menuntut ilmu kan tidak ada batas. Bila mahdi bilalah sepanjang hayat kita ini. Ya, jadi pada akhirnya kembali kepada Rahman Rahim Allah. Banyak kisah dalam sejarah Islam itu dengan Rahman Rahim Allah, orang yang sudah divonis ahli neraka, orang sudah mengatakan ini ahli neraka, dihakimi, tapi sungguh Allah membukakan hidayah, memberikan hidayah pada orang ahli neraka ini, hidayah tobat. Lalu terima tobatnya, karena tobatnya benar-benar nasuha, dia tidak mengulangi kesalahan. Lalu mati, maka apa yang terjadi? Usul hati, jadi ahli surga. Padahal hanya waktu sebentar saja melakukan kebaikan dari tobatnya itu. Banyak kisah-kisah. Sebaliknya, orang yang kita yakinkan ahli surga, lalu terpeleset, tergoda iblis, terjerumus dosa, dosanya nggak seberapa juga banyak, lalu mati, jadinya usul hati. Makanya kita tidak tahu seperti apa nantinya. Kita selalu bermohon pada Allah agar akhir hayat kita husnul khotimah. Baik, itu saja dengan apa saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, kalau itu salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semata-mata kesalahan saya pribadi, benarnya al-fadhil Allah. Dan untuk selanjutnya nanti untuk di majelis talqinnya insya Allah tidak lama, nanti dibagi dua duduknya, karena memang itulah tuntunannya. Ibu-ibunya nanti bisa sebelah kiri saya menghadap ke depan sini, bapaknya sebelah kanan saya. Duduknya pun bebas, tidak ada syarat. Dulu memang ada syarat duduk,
Dulu itu saya pun nggak mengalami dulu, tidak sempat mengalami. Dulu di dalam majelis talqin duduknya harus sambung menyambung lututnya, kecuali dengan bukan kupingnya. Jadi tersambungkan antara lutut ini. Nah, kalau sekarang sudah dipermudah. Bahkan kalau sudah sepuh nggak pegel begini, bisa selonjoran, nggak masalah. Kalau pegel nggak pengen nyender lah, gitu ya. Jadi betul-betul nyaman, nggak dibuat nyaman, ya ada syaratnya harus seperti bangun wudhu. Demikian, dan kalau batal wudhu silakan wudhu lagi. Kalau belum batal nggak perlu wudhu. Lalu ibu tanya di belakang, saya ragu nih, wudhu saya batal apa enggak? Nah maka segera yakinkan berarti ibu nggak batal wudhu. Kalau ragunya batal tidak. Karena sebelumnya pasti punya wudhu. Tapi kalau ragunya begini, saya wudhu belum ya, maka belum wudhu itu. Itu yang meyakinkannya begitu. Itu dalam fikih namanya istisna. Jadi kalau ada keraguan, jangan ragu, kan harus diambil yakin. Caranya begitu. Kayak sholat sudah 3 apa 4, malah ambil 3, yakinkannya, jangan 4-nya. Sekalipun sudah 4 nggak apa-apa. Jadi 5 jadinya nanti nggak apa-apa. Daripada yakinkan 4 padahal lebih kurang. Begitu ya kalau dalam ragu ngambil yakin. Jadi kalau memang belum batal nggak perlu wudhu, langsung duduk di sini. Nanti kalau yang sudah batal wudhu lagi. Demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Habis ini kita akan zikir lagi. Jadi dimohon kepada ibu-ibu bapak yang mau wudhu silakan yang aman, karena itu nanti hari mungkin semua itu sekali kita talqin. Kalau yang aman wudhu karena kita bagi doa. Insyaallah yang mau talqin kita salatkan. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Karena banyak dan umum ditalqin. Salah satu yang saya hampir 15 tahun itu sempat ketemu alhamdulillah waktu Ustaz Mahfuz kita sama dulu, dia ada posting tentang mursyid. Saya bilang kalau kita ada siap, kita jangan menunggu mursyid. Saya bilang mursyid insya Allah akan sendiri. Alhamdulillah kita jawab oleh Allah. Bagi doa gimana ya? Yang cewek ibu terus itu. Baiklah, ibu yang di sebelah kiri adalah kami awam saja. Ibu sebelah kiri yang kanan bapak. Yang tua-tua atau di depan, yang muda-muda agak di belakang siapa? Silakan. Bagi biasa di depan tadi, agak di depan sedikit. Yang muda-muda, ibu-ibu, Haji dong, Haji buka. Ada sampai sedikit buka. Ibu sebelah sini. Nah, kita ke depan. Maju lagi, maju lagi. Supaya tidak masih banyak yang karena nanti selama talqin fikih ini tidak ada aktivitas bagi bapak ibu kecuali mendengarkan saja. Jadi tidak ngobrol, tidak lihat video kemana-mana. Kalau pribadi tidak saya bilang. Bebas silakan duduknya. Kalau enggak lupa apa-apa gitu ya. Man, itu man. Video ini dimatikan saja. Mati ya? Oh ya, kalau bisa